Baik, selamat siang kita semua. Selamat siang, Ibu. Semua sehat kok? Sehat. Jadi baik, hari ini kita akan memulai dengan kegiatan kita. Namun sebelum kita memulai dengan pembelajaran IPS pada siang hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin kita dalam doa? Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Jadi Ibu absen dulu ya. Iya, Ibu. Aprolinda Nenoliu, Hadir Ibu. Maria Rina Nenot Ek, Hadir Ibu. Dirti Teva, Hadir Ibu. Evangelita Nine, Hadir Ibu. Deli Tamono, Hadir Ibu. Juliana Takneo, Sakit. ya. Mirwan Kris Nenoliu, Hadir, Ibu. Debbie Takneo, Hadir Ibu. Jela Nabunome, Hadir Ibu. Tisri Teva. Hadir Ibu. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Hanya satu orang saja yang tidak masuk pada hari ini. Dan hari ini kita akan memulai dengan pelajaran kita. Sebelum itu kita menyanyi dulu. Kita menyanyi satu lagu. Saya breaking dulu satu lagu baru kita mulai. Lagu apa? Garuda Pancasila. Yuk, semua berdiri baru kita mulai. Siapa yang pandu? Mirwan Kris. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita akan belajar hari ini tentang bagaimana kita mengenal tentang silsilah keluarga. Jadi ini gambar yang disebut dengan silsilah keluarga. Itu silsilah keluarga itu ada keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti itu terdiri dari Bapak, mama, anak-anak. sementara keluarga besar itu terdiri dari Bayi, nenek, bapak, mama, tante, om. Nah, itu yang disebut dengan keluarga besar. Kita akan tahu tentang keluarga besar, tapi sebelumnya kita harus tahu tentang tujuan pembelajaran. Apa yang harus kita capai ketika kita belajar tentang pohon silsilah keluarga atau keberadaan diri keluarga. Jadi harus kita tahu ada dua tujuan yang harus kita capai.
Itu harus kita tahu itu ada dua. Yang pertama itu mendeskripsikan tentang pengertian keluarga. Yang kedua itu mendeskripsikan tentang pokok silsilah keluarga. Kenapa kita yel-yel dulu? Kita yel-yel apa? Tepuk satu atau tepuk konsentrasi. Silakan semua berdiri. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Sebelum kita memulai dengan materi kita, Ibu mau retest dulu kita semua. Jadi Ibu bagi soal, kita kerja masing-masing, kita kumpul. Ada yang sudah, ada yang belum? Tepuk semangat. 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 Yes. Ulang satu kali lagi. Supaya lebih semangat, keras lagi. Tepuk semangat. 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 Yes. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang kita masuk pada kita nonton video untuk kita kerja itu LKPD. Setelah kita menonton itu video baru kita kerja LKPD. Bisa toh? Bisa. Oke. Nah, kembali lagi bersama Ibu Nelly. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Nelly. Nah, kali ini materi kita adalah tentang keberadaan diri dan keluarga. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari ini? Nah, tujuannya supaya kalian tahu nih tentang keberadaan diri kalian dan keluarga kalian. Nah, kalau sudah tahu, nantinya kalian bisa berinteraksi dengan lingkungan terdekat kalian. Ayo, lingkungan terdekat itu kira-kira siapa? Ya, keluarga. Hai teman-teman, apakah teman-teman tahu tentang keberadaan diri teman-teman? Seperti misalnya, apakah teman-teman tahu asal-usul teman-teman? Apakah juga kamu tahu tentang sejarah keluarga kamu? Apakah kamu tahu bagaimana cara untuk mengetahui tentang keberadaan diri dan keluarga kamu? Ayo, kalau misalnya kamu belum tahu asal-usul kamu, belum tahu sejarah keluarga kamu, kira-kira untuk mengetahuinya dengan cara apa ya? Nah, teman-teman, untuk mengetahui keberadaan diri dan keluarga kamu, salah satunya adalah dengan menjelajahi silsilah keluarga kamu.
Nah, menjelajahi maksudnya di sini adalah mencari tahu tentang silsilah keluarga kamu. Apa sih silsilah keluarga itu, teman-teman? Apakah teman-teman tahu? Nah, teman-teman, silsilah keluarga itu merupakan susunan anggota keluarga dari beberapa generasi, mulai dari keluarga inti hingga keluarga besar. Apa sih yang dimaksud dengan beberapa generasi? Yang dimaksud dengan keluarga inti dan keluarga besar itu apa ya? Nah, teman-teman, coba nih teman-teman lihat. Misalnya nih, teman-teman punya kakek dan nenek, ya kan? Kakek dan nenek menikah. Ini nenek nih. Nah, kemudian nenek melahirkan ibu. Nah, apakah nenek dan ibu satu generasi? Ya, tentu saja tidak. Nah, misalkan nenek generasi pertama, berarti ibu generasi keberapa ya? Iya, ibu generasi kedua. Nah, kemudian ibu itu melahirkan kamu. Kira-kira kamu generasi keberapa? Ketiga. Nah, di sini sudah paham ya yang dimaksud dengan silsilah keluarga? Nah, anak-anak, silsilah keluarga itu biasanya disajikan dalam bentuk pohon. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa ya harus bentuk pohon? Kenapa nggak bentuk panci, gayung, sendok, atau bentuk lainnya? Ada yang tahu? Ya, karena susunan pada pohon itu menyerupai atau sama dengan susunan pada silsilah keluarga, yaitu saling berkesinambungan atau saling terhubung. Nah, seperti halnya pohon yang terhubung dari akar, terhubung ke batang, kemudian terhubung ke dahan, terhubung ke ranting, terhubung ke daun, dan juga buah. Begitu pula silsilah keluarga yang terhubung dari keluarga kecil hingga keluarga besar. Jadi anak-anak sudah tahu ya kenapa silsilah keluarga biasanya disajikan dalam bentuk pohon. Jadi sekarang ibu mau bagi LKPD untuk kita kerjakan. Ada 2 kelompok toh? Iya. Yang satu kelompok itu dia punya hobi tentang ceritakan dia punya silsilah keluarga. Yang satu kelompok lagi dia punya hobi buat pohon keluarga. Jadi masing-masing harus gambar pohon keluarga. Jadi kelompok satu itu dia menceritakan tentang pohon silsilah keluarga. Silakan. Silakan. Itu salah alamat. Silakan. Silakan masing-masing menceritakan ya, masing-masing ekspresikan dia punya silsilah keluarga, menceritakan. Silakan. Bolpen kurang kok.
silahkan. Ada yang dia anak tunggal, dia bersaudara berapa silahkan tulis. Mama pun bersaudara berapa orang juga tulis. Bagaimana cara kita menyapa orang tua ketika kita ada di rumah, kita di mana saja kita menyapa orang itu dengan halal, marah-marah, sapa dengan kata-kata yang lembut. Kita pulang sekolah, kita sampai di rumah, bagaimana kita menyapa orang tua, atau karena kita pulang karena lapar, jadi kita tidak selamat orang yang duduk di situ. Bahkan ada tamu kita lupa pikir hanya bapak mama saja, jadi kita sampai langsung masuk, tidak simpan tas, tidak buka sepatu, tidak buka baju, langsung duduk di pareu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang, ketika kita ada dalam satu lingkungan, cara yang kita gunakan untuk menyapa orang itu seperti apa? Kita sapa orang. Waktunya selesai dan kita memulai dengan presentasi. Jadi setiap kelompok itu siapkan dia punya yel, baru dia presentasi dari kelompok sendiri. Silakan dari kelompok 1. Waktu sudah. Oke, semua berdiri kelompok 1. Silakan Diana dulu baru presentasi hasil diskusi kelompok 1 tentang pohon silsilah keluarga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Mohon perhatian. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Tisri Angelika Teva, saya berperan sebagai moderator. Nama lengkap saya Dede Teva, saya berperan sebagai anggota. Nama saya Devita Neo, saya berperan sebagai anggota. Nama saya Dewi Aprianita Mono, saya berperan sebagai pemateri. Nama saya Evangelika Marcelina, saya berlaku sebagai anggota. Nama saya Serena Lucy, saya berlaku sebagai anggota.
saya berlaku sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Markus Hendria Nalumawe. Saya berlaku sebagai anggota. Balik datang ke sini. Nah, begini. Itu balik belakang dulu. Perkenalkan, nama saya Mirwa Krisnayonius, saya berperan sebagai anggota. Nama saya membahas Materi. nama saya membahas saya berperan sebagai anggota. Silakan. Sebelum kami mulai, kami akan menunjukkan nyanyian. Ya, silakan. Tepuk cinta, cintaku, Sayangku, I love you. Satu kali. Silakan. waktu dan kesempatan saya berikan kepada kakak Dewi. Soal yang pertama, sebutkan anggota keluarga yang termasuk keluarga inti dari kamu. Jawaban, Bapak Yohanes Tamono, Ibu Yumina Nabunome. Pernikahan antara ayah dan ibu saya dikaruniai 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Anak yang pertama bernama Yohanes Tamono, anak yang kedua bernama Erwin Tamono, anak yang ketiga bernama Arianto Tamono, dan yang terakhir saya, Deli Tamono. Soal nomor 2, sebutkan anggota keluarga yang termasuk keluarga besar. Jawaban, kakek Fredrik Nabunome, nenek Ferderi Kakak Neo, ayah Yohanes Tamono, ibu Yumina Nabunome, anak Yomani Tamono, Erwin Tamono, Arianto Tamono, dan saya Dewi Tamono. Soal yang ketiga, bagaimana cara kamu dan keluarga saling berinteraksi satu sama lain? Jelaskan. Jawaban, berinteraksi bersama ayah dan ibu untuk bersatu dalam rumah tangga dan selalu berbuat baik kepada orang lain dan saling menghormati satu dengan yang lain. Contoh kecil, menyapa orang tua dengan kata-kata yang lembut dan sopan. Nomor yang keempat, apakah kamu mengenal semua anggota keluarga bersamamu? Berilah alasanmu, dan jika ya, bagaimana caramu bisa mengenal atau berinteraksi dengan anggota keluarga besarmu? Jawaban, ya, saya mengenal anggota keluarga saya karena semua orang harus mengenal keluarganya, dan pasti orang tua kita memperkenalkan kita dengan keluarga yang lain, contohnya keluarga inti dan keluarga besar antara satu sama lain. Terima kasih. Silakan kasih. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain yang kesempatan kami berikan. Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kami akan tutup presentasi kami dengan nyanyian. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Silakan. Kasih. Tangan untuk kelompok 1. Ya. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada kelompok 2 untuk menceritakan tentang keluarga atau silsilah keluarga dari kelompok 2. Silakan. Sebelum mulai ada yel-yel. Kuat. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh untuk menceritakan tentang silsilah keluarga. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Maria Rina Netek. Saya berperan sebagai pembawa materi dan moderator. Perkenalkan, nama saya Prodinda Bernau. Saya berlaku sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Elsipiano. Saya berperan sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Uniorian. Saya di sini sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Nita Angelina Nabunome. Saya berlaku sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fransela. Saya berlaku sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya berlaku sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Ilmi Kandisilam, berlaku sebagai anggota. Soal menceritakan
menceritakan sejarah silsilah keluarga inti dan keluarga besar. Jawaban keluarga inti. Saya mempunyai keluarga yang beranggota 6 orang. Kedua orang tua kedua bernama Yohana Menet, kakek bernama Hendrikus Menet, dan nenek bernama Wilhelm Menesela. Ayah dan ibu dari anak saya dikaruniai 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak pertama Ferdi Takneo, anak kedua Ernalinda Takneo. Kakek bernama Bernardus Takneo dan nenek bernama Liverina Takneo. Keluarga inti. Soal menceritakan sejarah silsilah keluarga inti dalam keluarga besar. Keluarga inti, saya mempunyai keluarga yang beranggotakan 6 orang. Kedua orang tua saya berasal dari satu desa yang bernama Desa Nitu. Kami ada 4 orang bersaudara, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kakak pertama bernama Madagari Bunome, yang kedua bernama Siti Orisena Bunome, yang ketiga bernama Frankie Arisena Bunome, dan yang terakhir Nitro Angelina Bunome. Nama ibu saya Marsalina Nabisa, nama ayah saya Yusna Bunome. Pekerjaan ayah saya yaitu petani dan pekerjaan ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Kakak saya masih dalam bangku pendidikan dan saya juga masih dalam bangku pendidikan. Keluarga besar, keluarga dari mama. Kakek bernama Karin Nabisa, nenek bernama Antuneta Lanu. Mereka melahirkan 1 anak yaitu Marsalina Nabisa. Keluarga dari bapak, kakek bernama Efraim Nabunome, nenek bernama Samaria Kamlasi. Mereka melahirkan 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Anak pertama bernama Yeus Nabunome, anak kedua Rosalina Nabunome, anak ketiga Robi Nabunome. Soal menceritakan sejarah silsilah keluarga inti dan keluarga besar Anda. Keluarga inti, saya mempunyai keluarga yang beranggota 5 orang. Kedua orang tua saya berasal dari satu desa yang bernama Desa Nunuk Ngiti. Kami ada 3 bersaudara, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anak pertama bernama Oris Beno yang masih ada di bangku pendidikan. Anak kedua saya yang masih ada di bangku pendidikan. Anak ketiga Rino Beno yang juga masih ada dalam bangku pendidikan. Nama ayah saya Marta Beno, nama ibu saya yang Cakalo. Pekerjaan ayah saya sebagai petani, pekerjaan ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Baik, mungkin ini dari kami. Kalau ada yang mau bertanya, kami baik, kalau tidak ada, kami akan mengakhirinya dengan nilai. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih atas presentasi dari kedua kelompok ini. Tidak ada pertanyaan karena mereka tahu tentang silsilah keluarga. Artinya menceritakan tentang masing-masing punya silsilah keluarga. Jadi ketika kita mau keluar, ketika kita mau buat apa, kita harus tahu dulu tentang silsilah keluarga. Baru kita kenal orang lain. Ketika kita punya teman juga kita harus tahu dia punya silsilah keluarga itu seperti apa. Setidaknya kita tahu dia punya bapak mama nama siapa, dia berapa bersaudara. Itu yang penting harus kita ketahui tentang setiap orang. Setiap orang itu harus kita tahu dia punya silsilah keluarga atau sejarah asal usul. Kita melangkah maju lagi. Jadi refleksinya kita pulang, kita belajar lagi tentang silsilah keluarga. Kita mencari tahu tentang
keluarga kita, karena kita belum tahu semua keluarga. Ketika kita ada di satu tempat, baru kita ketemu itu muka sama dengan kita punya muka, kita bisa tanya lagi, itu siapa kok? Pasti kita kepo, ingin tahu. Kok itu orang itu nona dia muka sama dengan beta punya muka. Itu nyong dia muka hampir sama dengan saya muka. Nah, kita akan cari tahu. Mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan kita berdoa bersama. Satu orang pimpin kita tadi itu nona-nona yang pimpin, sekarang bapak-bapak dong. Laki-laki, ya silakan Mirwanto pimpin kita dalam doa untuk kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Ibu.